Halo, Ko Aldian, Halo LJ. Mom. Hai, hai, hai. Hai hai. Pada saat podcast ini di-taping, perasaan LJ sedang deg-degan menanti. Aduh, doain ya, Mom ya. Aku nggak tahu aku orang tua yang smart atau enggak, tapi I wanna learn to be smart dad, to be smart parents, supaya nanti anaknya juga jadi smart kid. Gitu. Oke, mantap. Iya, Nah, ini dia tuh LJ, kadang kan kita yes. orang tua ini fokusnya ke smart smart secara logik nih, tapi nggak Hmm. smart secara emosional tuh. Ya, ya, ya. Padahal smart secara emosional dia sendiri itu juga penting ya, Yes, betul Koal ya. banget, Jadi banget. emosional secara mental juga smartnya, misalnya kayak dia itu punya brave gitu, iya kan? Terus jadi ya bukan smartnya itu dalam arti akademik aja, tapi juga dari hal-hal kayak emotion, dia juga mental juga. Lebih Nah, bagus lagi kalau spiritually smart gitu ya, dia tahu kalau misalnya dia sedih dia doa. Wow, itu kan keren banget ya. Oke. ya jadi regulasi emosi itu penting banget sih. Hmm, Perlu belajar hmm, juga ya. ya, ya, ya. Termasuk juga ini yang waktu itu LJ juga sempet nanya juga ya Hmm, tentang empati tuh. yes, benar, 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 benar. Nah, Diucapin kan gampang tuh, empati, yuk berempati. gampang. Eh, Prakteknya kan gimana? bener, gimana sih caranya ngajarin kepada anak-anak soal empati? Karena kok kita nggak mungkin jelasin. Anak-anak, empati itu adalah, nih, sebentar ya, Mom, LJ baca ini. Arti empati menurut Google ya, kalau Mom dijelasin ke anak. Nah, empati itu adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Wah, Papa ngomong apa? Maksudnya apa? Membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Nggak ngerti, Mom. Jadi gimana tuh kok? Yang benar Nggak itu ngerti. sebenarnya kan mengajarkan empati itu bukan soal katanya, oh, nak kamu harus empati ya sama orang ya. Hmm, Tapi memberikan contoh sedari dini. Bener gitu gak sih? Kok? bener, ngasih contoh. Jadi justru Hmm. orang tuanya juga mesti berempati juga ke anak ya. Baru nanti Hmm. anak juga bisa melihat, lihat kalau kita sebagai orang tuanya nggak berempati, gimana anak bisa berempati kan? Ya, 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 Ya kan? Jadi benar. jadi mungkin simpelnya aja nih LJ ya, mungkin bentar lagi akan punya baby ya. Yes. Gitu. Malam-malam nih udah capek, tepar, pingin Udah tidur. ngantuk ya. Wah, ngorek gitu Nangis. ya. Hmm, Nangis hmm, gitu ya. hmm, hmm. Iya, bisa berempati terhadap si Kio nih. Ya, ya, Berempati, aduh nangis, kenapa ya nangis ya. Bayangin hmm, seakan-akan di posisi dia gitu. ya, Kayak mungkin gue kedinginan atau mungkin berasa nggak nyaman nih, basah, ada yang basah. ya, Ya, kita memposisikan di posisi dia gitu. Sehingga yes. paling nggak anak ini jadi merasa, oh iya, my panda itu Perhatiin dia gitu ya. perhatiin dia Yes. gitu. My manda Ngerespon terhadap perhatiin dia. Hmm, dia, merespons hmm, gitu. hmm. Dan ketika anak udah lebih gede, kita bisa ajak ini LJ. Waktu itu gua demen ini ngajakin anak itu main ini. Jadi misalnya nih, pas lagi ada cicak. Hmm. Kamu misalnya jadi cicak. Oh, Gimana oke. rasanya? Lucu, 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 lucu. Oke. Ya kan? Jadi misalnya jadi cicak tuh. Di Hmm, dinding pas ada cicak. Nih, misalnya kamu jadi cicak, gimana rasanya cicak? Cep, hmm. cep, maju, 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 merayap, nungguin nyamuk. Gimana rasanya nungguin nyamuk gitu? Oke, oke. Iya. Menggunakan media contoh ya sambil dia lihat sendiri. Gimana tuh rasanya mungkin ada di dinding gitu ya sebagai Iya. cicak gitu ya. Iya, 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 iya. Oke, itu Di dinding gimana? sederhana, simple. Ah, Oke. di dinding gimana rasanya? Terus nanti Ya, seandainya kamu jadi ada kamu itu kan lalat makan apa? Serangga, nyamuk ya. Seandainya kamu jadi nyamuk gimana rasanya? dimakan, dihap gitu Iya sama kan? cicak. Oh, Iya, oke. gitu. Ya, Atau ya, ini ya, juga ya. kadang kan pakai lampu. Oke, lampu. Ini lampu di atas nih. Hmm, Kalau kamu jadi lampu gimana rasanya? Bisa ngeliat apa? Apa yang kelihatan gitu. Ini hmm. kan bermain kayak merubah perspektif ya. Iya,
benar, gitu. benar. Wah, Itu kan, yes. Jadi gitu. dengan contoh ini tuh berarti Koal tidak menjelaskan empati itu adalah bla 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 bla, tapi sebenarnya secara langsung itulah empati, Ya, menempatkan diri pada posisi ataupun perspektif. juga perspektif sudut Ya, pandang orang lain gitu ya. betul, betul. Cuma kan nggak nyebutnya Hmm, orang lain, cuma ya pakai ya, barang-barang aja yang ada di barang-barang rumah. lain. Yes. Barang-barang atau hewan gitu. Atau pas lagi ada kucing. Bayangin kamu jadi kucing gitu, ada kucing gimana rasanya? Ya, Kucing ya, apa yang kelihatan sama kucing, gimana ngelangkanya gitu kan? ya, 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 ya. Gitu Agak-agak kan. bermain peran juga nih ya Iya, berarti bermain ya sambil peran. dia membayangkan gitu ya. Yes, sambil bayangin sengaja jadi kucing terus Wow. kamu ini apa di kebun gitu terus ranggas gini kira-kira yang kelihatan apa gitu kan kalau kita manusia kan tinggi ya 1,5 Ya, meter ke atas gitu ini kan ya, kalau ya, ya, kucing ya, kan ya. lebih pendek Ya, mungkin pandangannya tutup oleh tanaman atau apa gitu kan. ya, ya. Mungkin kayak gitu. Oke. Bermain sih, Oke. lebih banyak Wow, wow, bermainnya wow, sih. wow. Ini menarik banget nih. Sebuah contoh yang bisa dipraktekin ya, Dad Mom ya. Dan Mom Iya, juga iya. kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin nanti ada contoh-contoh yang sederhana, iya, bersama dengan anak-anaknya. Aduh, ini boleh loh di-share-share ya. Karena gini kok, Al, kenapa sih kita mau ngobrolin ini? Ya, ya sebenarnya sih mengajarkan empati kepada anak menurut LJ ya. I'm sure Koal juga setuju itu sangat penting sih ya. Jadi misalnya nih contoh yang dari kecil, misalnya nih Koal Hmm, pulang kerja capek gitu ya, ya. lelah gitu. Terus anak Koal gitu, misalnya Kak Dava dateng, just duduk di sebelah ambil nepuk-nepuk. Itu kan empati ya kok sebenarnya. Contoh misalnya nih Datmam, temennya di kelas itu misalnya nggak bawa makanan. Lalu dia bagi. Kalau menurut LJ ya, itu loh yang aku kalau misalnya kasih bintang ya, kasih bintang bintang di rumah tuh, ya kan? Soalnya kan aku kalau sekolah minggu tuh anak-anak kalau ini kan dikasih bintang tuh kalau dikasih poin, ya kan? Ya, Itu ya. tuh kasih kasih poin dua kalau bisa bintangnya. Karena menurut aku dia tuh sudah praktek yang namanya mengerti. Oh, dia nggak bawa bekal dia. Ya udah aku sharing ya. Itu udah 2 poin loh. Udah empati, sharing juga. Ya, ulasasi. Iya kan kok? Iya. Gitu. Jadi gimana caranya kayak gitu? Mungkin berarti kita juga sebagai parents nih harus duluan nih ya kok untuk Nah, kita ngasih menunjukkan. contoh. Nah, kita Tapi contoh yang nunjukin kayak gimana ya kok supaya si anak nih ngeliat gitu. contoh Paling anak gampangnya. dan paling Misalnya kayak gampang. Oke. kita dengan apa ya? Dengan mbak di rumah atau mungkin dengan ini mungkin gak ya? Bisa dengan Mbak bilang, aduh ini udah malam ya. Seandainya kamu jadi Mbak gimana rasanya? Kan Mbak bangunnya Hmm. pagi ya, jam 4 Hmm. subuh gitu mungkin udah bangun. Gimana tuh? Beresin sendiri aja yuk. Bantuin bawa ke dapur yuk. Oh Kayak iya. kayak gitu bisa kan ya. Iya, benar juga sih. Benar juga. Benar, 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 benar. Nah, Dengan gitu dia juga mau mengerti, oh ya pekerjaan si Mbak itu, nah ini ya aku harus do juga nih, aku harus iniin juga nih, bantu nih, help nih. ya kan capek juga tuh dari pagi loh udah bangun. Ya, ya, Atau ya, bisa ya, juga ya. ini dengan pelihara binatang LC. Oh, oke, dengan punya pet ya kok. Itu Punya gimana pets. kok pengaruhnya secara ini? Apakah misalnya karena dia itu Hmm. nurturing si pet itu atau gimana? Tergantung umur anak sih ya. Kalau Hmm, anak masih kecil banget, mungkin 3 tahun ya, dia belum bisa ya, ya. Kalau kita ini suruh hmm, bersihin kandang gitu misalnya ya, kan ya. bisa. Tapi mungkin kasih makan masih bisa gitu kan. Oke, oke, Jadi ada rasa tanggung jawab juga ya. Kasih makan yuk. oke. Walaupun mungkin ngasih makannya mungkin ya seadanya ya. Tapi kita siapin porsinya mungkin dia Ya, ngasih gitu ya. ya, 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 Atau ya, ya, kasih ya, minum. Oke, botol minum udah kosong yuk, isi yuk, isi yuk. Sambil kita bantuin isi gitu. ya, ya, oke. Jadi waktu itu gue juga gitu tuh sama anak-anak. Ah, Kita ah, pelihara ah. apa ya? Waktu masih kecil gue lupa. Jerbel, pernah pelihara jerbel, lalu juga kelinci. Oke. Kelinci ini sebenarnya dulu nggak sengaja beli, emang nggak ada ini. Kita nggak ada rencana beli. Jadi waktu itu LJ tahu kan kalau di dulu masih sampai sekarang sih di lapangan Banteng itu setiap bulan Agustus Oh ada tahu ada pameran yang kayak fauna. pameran. Iya 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 Yes. iya ya, tahu 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 tahu. Itu banyak banget tuh kok dari ujung ke ujung. Ada Iya. kayak walaupun kalau sekarang-sekarang kan banyak yang suka masuk mall tuh, iya kan Iya, pameran iya, petnya iya. kan. Kalau Betul, dulu iya betul. di lapangan Banteng masih Lapangan gak ya Banteng. sampai sekarang ya?
kayaknya masih deh itu, Masih ya kayaknya pameran ya. flora fauna, Heeh, iya, heeh, tahu kayaknya tuh masih. aku kok. Tahu Iya, ya? iya, 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 tahu, jadi tahu, kalau tahu, tahu, dulu tahu. itu sama anak-anak suka ngajakin ke situ gitu. Oke. Mereka ngajakin itu ini ke bagian yang hewan, Ya, ke kelinci lah, ke hamster lah, ngasih makan iya, gitu di situ. iya, 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 Terus iya, iya, iya. kita pernah waktu itu mau beli kelinci. Oke, oke. Beli kelinci nggak ada rencana, ya udah kita Iya, beli. iya, iya, iya. Dengan kandangnya yang ada di situ yang ternyata kecil banget gitu. Ketika Nah, gu ketika googling ternyata kandangnya kurang gede gitu. Jadi cerita ini kandangnya segini gimana rasanya ya jadi kelinci tuh. Sempit. oke. Ya, dia ngajarin empati juga sebenarnya kan itu Iya, ya. bener Oke. sih. Ya, ya udah terus Hmm, cari kandang yang lebih gede. oke. Beli Jadi tadi kandang yang kayak, lebih gede. Ya, beli hmm, kandang yang lebih gede. Terus kayak kelincinya sendirian. Gimana nih? Sepian nggak ya? Beli lagi kelinci temenin. wow, Gitu kan. oke. Jadi apa ya? Ya, ini mereka secara indirectly juga belajar empati juga ya dari Hmm, situ ya, gitu. Dan ya, 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 oke, terus dipelihara sampai suatu ketika nih kelinci ada yang mati. ya, 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 ya. Itu yang anak-anak sedih banget ya kok kata ibu. Wah, nangis tiga-tiganya LJ. Ya, Nangis, padahal waktu itu gua kan ini jadi ini kapan ya? Kelinci itu mati kayaknya sore deh. Gua mau ada keluar meeting. Gua ya, reschedule tuh meeting, nggak tega ninggalin anak-anak. ya, 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 Jadi ya, jadi jadi gua telepon bilang sorry sorry banget ini urgent. Meetingnya minta reschedule ya ya, dengan segala konsekuensinya tapi ternyata kawan meetingnya memahami that's okay ya, gitu ya. Ya udah ya, nangis ya udah biarinlah pada ada yang nomplok ke gua, ada yang nomplok ke istri. Terus ya, habis itu ya. oke mau ngapain? Mau dikubur di kebun. Ya udah Hmm, gua gali lah waktu itu sore-sore gali hmm, lubang. hmm, Gali lubang, ya, kemudian udah taruh di kebun, tutupin lagi, terus apa ya waktu itu ya? Oh bunga, 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 bunga. Mereka mau kasih bunga. Ya udah, oke. kita di rumah ada pohon Kamboja ya udah petik bunganya kasih bunga. Oke. Ya, ya. Oke, dan terus oke. Oke, do you want to say farewell gitu? Dulu Ah, tanya. No, oke. Daddy do it. Ya udah gua deh yang waktu itu gua bilang. Oke. Jadi bilang Oke. farewell, thank you udah main bareng kita, udah nemenin kita. Sekarang bye-bye. Semoga kamu sekarang happy ya di Pets Heaven gitu. Oke. Ya, Wow. kayak gitu sih waktu itu LJ. Ya, 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 ya. Wah, ini menarik loh karena apa secara nggak langsung ya, pengalaman itu sebuah pengalaman berharga sih untuk mengajarkan ke anak yang namanya kehilangan tuh kok. Karena Ya, kehilangan yang namanya kayak sesuatu yang disayang ya. hmm, Tapi ini bukan ngomong kehilangan barang ya, ini lebih dari itu kehilangan makhluk hidup nih ya, yang ya, disayang gitu ya. ya, Contoh ya, yang misalnya udah kayak keluarga. dipelihara, ya, Yes. Karena udah kita ada nggak emotional attachment, udah ya. ada emotional attachment dengan itu gitu loh. Hmm, Itu hmm, hmm. juga kan sesuatu yang anak perlu proses ya kok. Betul, apalagi kan kasih nama juga ya kelinci-kelinci ini hewan itu kan. Hmm, hmm, Ya hmm, jangankan hmm. kelinci ya, kadang kan ikan aja juga anak-anak ini kasih nama kan. Ya, 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 Nah, ya, mungkin bagi kita oke, hanya sekedar ikan, hanya sekedar ya. kelinci gitu ya. Tapi buat mereka mungkin Buat mereka meaningnya lebih dari itu ya. lebih dari itu. Ya, Their friends maybe ya. ya, 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 ya. Ya Oh, mungkin kayak, ah, aku jadi tiba-tiba inget tuh kok ada ah, cerita teman aku ya, anaknya itu yes. dekat banget sama susternya, sama Hmm. neninya gitu ya. Susternya terus pulang mau merit ya. Dia kayak langsung demam loh kok, berhari-hari kayak merindukan, nangis. Itu sebenarnya kehilangan juga gitu ya. Jadi Tuh anaknya itu kayak kehilangan. kayak kayak maksudnya kayak murung, kayak sedih ya, karena sehari-harinya Ya, udah sama si suster ini. betul, betul, betul. Sebenarnya gitu loh. Kita bilang, Nah, udahlah nggak apa-apa. Tapi kan kita sebenarnya itu nggak mengajarkan empati. Kita nggak berada di sepatu nah, dia. Nah ini mungkin sebagai yes. contoh juga nih kok. Kalau gimana sih caranya orang tua, misalnya kayak Koal gitu ya waktu itu mengajarkan anak atau ngomong apa sih ke anak pada saat si anak itu misalnya kehilangan sesuatu yang dia sayang gitu atau kehilangan sesuatu yang dia suka. Ini kan kita sebagai orang tua harus praktek nih kok untuk Hmm. berempati di sepatu anak. Kita nggak boleh menganggap, ya ilah, cuman kelinci aja atau ya ampun, cuman gitu kayak gitu aja.
Itu kayaknya jangan kali ya Detmam ya. Iya, jangan, jangan. Itu kan kita berarti ngecilin perasaan anak, ntar dia bisa Hmm, kebawa, ah kok gitu percuma deh gue cerita, percuma deh gue bener. nangis. Iya Dipendem bener ntar sih. LJ. Bener sih, bener sih. Nah, justru kita mesti dengerin kan. Hmm, Dengerin hmm, ya. Contohnya mungkin yang kayak tadi tuh yang simple kelinci nangis ya udahlah. Oke, gua reschedule meetingnya. hmm. Dengerin mereka nangis mau dikubur, oke kita kubur dan ini ya dengerin biarin aja lah waktu itu sampai nangis ya udah biarin. Justru nangis itu kan sehat. Nah, Iya, ingat lagi nih episode kita yang Deaths Don't Cry. iya, 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 Coret iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, Oke. ya pokoknya kalau anak cerita apa kita dengerin sih, kita dengerin dan don't judge gitu. Hmm, Cuma kan hmm, kadang kan anak itu cerita kita ada tendensi untuk gitu doang ya kayak cerita LJ tadi kan. hmm, hmm, Nah, hmm, jadi hmm. sebenarnya ada teknik nih yang disebut reflecting back gitu ya. Oke. Reflecting back. Jadi kita ini reflecting, mereflecting ya, tapi dengan perasaan gitu. Jadi misalnya anak cerita nih, misalnya oke gue cerita, misalnya anak cerita, Dedi tadi di sekolah main sama siapa? Misalnya sama Bianca gitu ya. Hmm. Oke, sama Bianca. Iya tadi sama Bianca kita main bareng terus kita makan gitu. Oh makan sama Bianca. Jadi ini kan kita sambil dengerin dan Ngeripit nanya, gitu ya kok. Kayak ngeripit, ngeripit. tapi juga ngeripitnya ini juga nggak plek 100% gitu loh. Ya, Gitu. Terus, oke. kamu tadi kedengarannya suaranya ini ya, kayaknya dari suara kamu kayaknya kedengarannya happy nih tadi waktu cerita makan sama Bianca. Iya, seru banget tadi kita makannya gini. Terus ada teman-teman lain gitu. Jadi Ya, apa ya, kita reflecting-nya itu dengan apa yang kita rasakan dari si anak ini, vibe-nya apa yang kita tangkep, ya, kita bilang, "Kayaknya tadi kedengarannya suara kamu gini loh." Jadi kita kan nggak ngejudge, kan dari ya, persepsi kita, ya. gitu ya. Dan kita Oke. juga, apa ya, mengulang, bukan membeo, tapi kan kita mengambil beberapa kata yang dia ceritakan Ya. gitu, kayak tadi misalnya Hmm, Bianca, "Oh makan sama Bianca," gini kan. hmm. Anak ini kan jadi merasa didengar. Yes. Dan kalau kita lagi pegang HP nih, ya taruh dulu HP-nya. Benar, Bener. benar, Jadi jangan benar. sambil ini ya, "Hah? Sambil ya. Iya iya, nggak gitu juga. Yes. Taruh Yes, dulu. yes. Jadi, Benar tuh. ini kita mesti reframe nih ya, pola pikir, "Oh oke, ini justru kesempatan untuk bonding dengan anak nih, mumpung anak lagi mau Hmm, cerita. hmm, Kesempatan untuk quality time. Ya udah hmm. taruh dulu HP-nya." Ya, Karena itu cepet loh, nggak berasa anak itu nanti makin cepet gede loh, ya, ya, ya. gitu. Oke, itu benar banget sih, benar banget. Dan ini apa LJ juga apa baca beberapa gitu ya. Kalau misalnya saat itu Detmam benar-benar lagi sibuk banget, misalnya harus membalas email atau apa, komit sama anak untuk bilang gini, oke, misalnya Kio gitu ya, Kio, wait 5 menit, Panda kelarin dulu, abis itu I will get back to you and then I will listen to you. Boleh gak kok kayak gitu? Boleh banget LJ. Janji jadi janji tapi beneran 5 menit loh Detmam, Yes jangan yes entar yes, kayak bener. sampai sore karena kalau misalnya lagi sibuk sambil dengerin kita nggak konsen tuh, jadi kalau Iya, seandainya kita kerjain ya udah kerjain, tapi pada saat kita lagi dengerin dia ngoceh, kita lagi dengerin dia cerita itu sebenarnya eh 100% attention. 100% pay attention Yes. gitu, menurut aku itu lebih baik dibanding Detmam ngerjain dua hal sekaligus. Betul betul. Biasanya emang gitu juga, sorry ya bentar ya, I selesaiin dulu nih, masih lagi meeting ya, nanti nanti nanti." Begitu udah selesai, dah samperin, "Oke, tadi mau Heeh, apa?" Gitu. ya, Oh ya, gitu ya. sih biasanya. Langsung get back lagi gitu ya Yes, supaya get dia back juga tahu lagi. bahwa oh oke, ini orang tua aku ngerespon nih gitu, orang Yes, tua aku yes. bener nih, supaya lain kali kalau seandainya dead mom itu apa dead mom itu kayak gitu, oh dia ngerti, dia percaya bahwa oke, nanti kayaknya emang bener nih 10 menit lagi atau setelah setelah apa gitu ini akan pulang, akan dengerin gitu, karena kan Yes. memang pada prakteknya Datang kan mungkin bapak-bapak mungkin ya nggak selalu bisa ada di rumah gitu. Misalnya siang anak telepon, Dedi nanti malam kita baca cerita ini ya gitu. Oh, Dedi lembur gitu misalnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya apa Dedi pulang lebih cepat, Dedi janji akan bacain kamu cerita misalnya kayak gitu ya kan,
kita jangan patahin hatinya gitu ya kok ya. Iya, 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 iya. Kalau enggak entar ini juga bisa berdampak juga ke psikis dia kan. Hmm, Iya, hmm. percuma deh gue mengharapin sesuatu, toh nanti nggak terjadi kan. Iya, Kalau iya, sering iya. terjadi kayak gitu kan ini worst case yang bisa terjadi kan. Iya, 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 iya. Benar, benar. Kita Dan kita ingin mencegah itulah sebenarnya. yes, Apa yes, ya, yes. yang tanpa sadar ini bahasa-bahasa gestur-gestur yang tanpa sadar ini mungkin jadi tertanam Hmm, di anak gitu, padahal kita nggak bermaksud, karena kita yes. nggak ngerti gitu. Hmm, hmm. Sayang juga kalau sampai terjadi. Benar banget, benar banget. Di sini kita nggak ngajarin dead mom sih, kita cuma pengen sharing-sharing aja ya dead mom ya, Yes, yes, yang sharing, apa sharing. maksudnya trik-trik parenting gitu, karena emang kita mau enjoy parenting sebenarnya, dan kita juga mau dong pastinya anak-anak itu dekat sama kita, attach sama kita, percaya sama kita, begitu juga kita ke mereka gitu, kita bisa trust mereka. Dan mungkin pada saat kayak anak bercerita tentang sesuatu apa gitu, jangan kita mengecilkan atau misalnya kayak gimana ya, ah masa gitu aja kamu nggak bisa sih ininya gitu, maksudnya kayak oke, try untuk listen, kita juga berempati sama dia bahwa oh dia, menurut dia nih PR dia nih susah, Ya, oh oke, ya, iya gak kok, iya kan kadang iya, kan ah masa kamu iya. gitu aja nggak bisa sih, aduh. Kayaknya jangan deh ya Dad Mom ya. Bilang kayak gitu deh ya. Aduh, kurang-kurangin deh kata-kata seperti itu. Ganti kata-katanya, oh oke, mungkin di mana susahnya, di mana yang kamu merasa susah gitu. Maksudnya at least kita tuh berempati dulu bahwa, oke, menurut dia ini susah. Ya iyalah Dad Mom. Itu mungkin anak umur berapa, kita mungkin, Ya, ya kita umur berapa gitu ya kan. betul. Buat mereka kan ini Dan mungkin hal yang baru ya kan. dan ini juga LJ, Hmm, kita juga ini ya, kadangan ini kan kadangan fokus ke hasilnya, padahal untuk anak ini kadang kan kita perlu lihat prosesnya nih, ya. proses dia gimana. Kita Hmm, jadi kalau misalnya ini, mmm, bilang ke anak kita, "Oke, thank you udah bantuin menyapu," gitu misalnya ya, ya, walaupun ya. mungkin menyapunya belum bersih, Belum bersih. heeh, usahanya, effort-nya kita appreciate, Yes. gitu. Benar, benar, benar. Mereka mau mengerjakan course karena memang course itu sebenarnya housework itu emang harus dimulai dari yang bermain sih ya Koal ya. Waktu itu Koal pernah bilang tuh buat mereka itu kayak sebenarnya itu bermain Iya gitu. bermain, Iya, main. kita jangan suruh mereka apa kayak misalnya LJ gitu ya bersihin apa sampai detail gitu. Nanti mereka stres gitu ya. Mereka kita ajak ajak main Iya, gitu ya kok ya iya, iya, mainnya tapi temanya sesuaiin dengan umur membersihkan. mereka lah ya, heeh, Iya, main iya, iya. bersihkan. "Ayo Heeh. balapan, siapa yang lebih duluan selesai?" Bisa. Hmm. Iya, 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 iya. Benar, 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 benar. Jadi dari situ juga sebenarnya ya kita sedikit-sedikit mengajarkan ke anak itu tanpa mengajarkan arti empati, tapi sebenarnya kita mengajarkan ini loh yang namanya berada di sepatu orang lain, Betul, mengerti dengan perasaan praktek. orang lain gitu loh. Yes, Oh, betul. misalnya nih dibawa ulang tahunnya sekali-sekali ya, dibawa ulang tahunnya mungkin ke mana? Panti Ke asuhan ya. panti asuhan, let's say. Terus udah gitu kita tanya, tuh mereka nggak punya mami sama daddy loh, mereka nggak punya sama mami sama daddy. Kalau menurut kamu gimana mereka perasaannya? Mungkin gitu kali ya, kok ya. Kita kita coba pancing-pancing mereka dengan apa sih apa sih yang ada di pikiran dia kalau ini tuh nggak punya mami daddy loh, sedangkan kamu punya mami sama daddy. Gitu kali ya, kok. Ya bisa, bisa. Dan ini ya, waktu itu anak-anak gua kan juga sempet ini ya, apa, makan mie rada rewel gitu. Ya, oke. Makan rada rewel. Hmm. Itu tuh, gua cari video di YouTube yang video ini Chicken a la carte judulnya. Chicken ala carte, oke. Apa tuh kok? Chicken a la carte. Ceritanya tentang Itu apa tuh? jadi ceritanya itu tentang ini ya, dia film dokumenter tapi dikemasnya tuh bagus banget, Chicken a la carte itu. Jadi ini, film ini menceritakan tentang di restoran fast food, orang itu banyak yang makan ini, makan nggak bersih, makan ayamnya. Oh, oke. Makan ayamnya nggak bersih, jadi masih ada sisa dagingnya, masih ada sisa kulit gitu, dibuang gitu ya, tempat Ya, sampah gitu. ya, Terus ada yang ini, ngambilin sampah gitu, sampah-sampah sisa makanan ini terus dibawa ya. pulang. Dibawa pulang itu keluarganya makan itu di meja sekeluarga. Hmm, oke. Ya itu, Wah, jadi kebayang nggak sih waktu nonton itu? ya. Coba deh Hmm, kalau itu
Dad and Mom, Boleh nih Dead Mom, di kita YouTube coba ada lihat ya. judulnya Chicken a la carte, yes. Ya, 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 ya. Karena mungkin ada dead mom Bagus. juga yang di sini relate tuh kok. Anak-anaknya ngerewel, mungkin ya untuk makan, perkara makan nih pokoknya jadi sesuatu yang sesuatu banget lah ya. Sesuatu issue gitu kalau saya makan. Ada yang makannya gampang anak, tapi ada juga yang makannya itu wow, memerlukan effort Ya. keras. Betul, tapi juga ini juga ya, kita jangan maksa anak ini juga untuk bisa mau makan semuanya juga. Kita sendiri Hmm. kan juga kadang kadang ada nggak suka tertentu, misalnya kayak gua nggak suka pete, nggak suka jengkol, ya udah jangan dipaksa, Ya, 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 gitu ya. ya. Hmm. Kita kan punya preferensi juga Ya, masing-masing gitu. ya, 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 ya. Dan misalnya anak juga nggak suka makanan karena misalnya nggak suka makanan tekstur tertentu, bisa juga Hmm. karena ini juga LJ. Misalnya waktu penyapiannya Hmm. ini agak telat gitu ya, waktu ganti Ya, empasi atau ininya ya, terlalu lembut, jadi dia terbiasa makan yang lembut, ya. jadi makan yang agak kasar dikit ini nggak mau gitu. Jadi Hmm. bukan sepenuhnya ada di anak gitu ya, kalau Ya, misalnya mereka agak picky eater. ya, 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 ya. Waduh, itu kayaknya harus LJ ntar ngobrol-ngobrol sama pediatrician tuh kok kayaknya tuh ya. Soal-soal ini karena kayaknya ada step-stepnya tuh kok soal empati tuh Ya, kayaknya. cuma Dan nggak usah terlalu dipikirin lah LJ, enjoy aku aja. memang sih enjoy aja sih kok. Cuman gini kok, since aku itu latar belakangnya adalah public speaking kan kok. Yes. Nah, jadi sebenarnya hubungannya adalah gini nih kok, soal yang makan-makan itu ya, kok tekstur Mhm, makanan, soal terutama mereka mengunyah mhm. itu tuh ada hubungannya loh, Detmam, dengan kemampuan mereka berbicara. Tuh, Ada kalau anak banget. public speaking tuh itu makanya kok yang sebenarnya tuh apa LJ tuh concernnya gitu karena kan eh, apa ya aku kan memang backgroundnya itu kan kayak public speaking gitu kan jadi Ya, makanya MC. kayak makanya kayak baby baby talk itu jangan that mom. Nah makanan cara mereka mengunyah gitu ya memanfaatkan otot-otot di mulutnya termasuk menyusu loh Iya, that benar mom benar benar benar. termasuk menyusu itu tuh Effortnya ternyata. itu kalau menyusul langsung, wah gila, Yes, nyam nyam ya nyam nyam sambil nyam, beda benar, dengan benar, botol. Botol langsung beda pluk, dengan udah botol. cur keluar aja gitu. Yes, yes, itu efeknya mungkin menurut Detmam, oke gampang aja lah kasih botol sama dot gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya bisa dicampur dengan direct breastfeeding, karena direct breastfeeding ini dengan dia menggunakan otot yang kayak tadi, kalau dia contohnya dengan kempot atau mengisap, Mhm. itu nantinya otot itu berguna Detmam buat mereka berbicara. Yes. Stimulasi bicaranya lebih mudah nanti. Yes, Karena gitu. otot-ototnya udah kuat, rahangnya kuat. Hmm, Hmm, benar-benar. Selain faktor gitu. eksternal yang mungkin sering dibacain buku atau apa ya, tapi Diajak mereka bicara sendiri LJ. diajak bicara, yes. Yes, Tapi diajak mereka bicara. sendiri itu kayak semacam stimulasi yang alami gitu loh, kok. Betul. Yang apa ya? Pokoknya untuk kayak gigi itu, pokoknya itu juga Mhm, mhm. berhubungan lah dengan mereka Iya, berbicara atau iya, apa. iya, iya. Plus bonding ke mamnya juga. Yes, benar, 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 benar. Waduh, ini kita jadi meluas nih kok. Tuh kan, Oke, balik balik tuh balik kan balik lagi ke bapak-bapak ya, empati. kalau udah yang namanya LJ ngobrol sama Bapak Aldian ya sudah lah ya. Oke, nah kita balik lagi nih ke soal empati ya. Jadi ya Yes, kita hari ini kita nggak rap apa-apa sih ya, cuman mungkin cara kita mengajarkan empati itu dengan bukan berusaha menjelaskan apa sih, tapi mencontohkan gitu mencontohkan, ya, karena anak itu adalah anak itu melihat contoh, Datma. betul. Dan yang bisa kita juga lakukan ini lagi nih, permainan dengan pakai 3 kursi LJ. Permainan dengan tiga kursi. Oke, ini terakhir Ya, nih kok ya. Kita terakhir tutupnya ya, dengan permainan tiga kursi ya. Ini kayak atau gimana kita nih ini kok? aja, kita simpen buat episode berikutnya. Oh, boleh. Boleh. Tapi LJ malah jadi penasaran nih kok. Apa nih permainan tiga kursi? Ada hubungannya dengan empati kah? Iya iya iya, karena melatih perspektif. Oh, oke, oke, oke. Kalau gitu spill sekarang aja kok Oke di ya, penghujung. oke deh Di spill. penghujung. Oke, Ya gimana, udah gimana kok? spill. Oke, Hmm, jadi siapin 3 kursi. Di kursi ya. pertama itu sebagai sudut pandang diri kita sendiri. Oke. Oke. Sebagai aku. Ya, ya. Lalu di kursi kedua nanti bisa pindah gitu sebagai sudut pandang orang kedua. Mhm. Misalnya Kamu, siapa nih? kamu, Kamu. misalnya Oke. aku, kamu gitu ya. Oke. Oke. Kamu. Terus di kursi ketiga sebagai sudut pandang observer, memandang, mengamati. Nah, ini antara
aku dan dia ada Hmm. apa nih. Jadi gitu, bisa bisa berlatih kayak gitu. Oke. Jadi misalnya ini, mungkin simpel, oke di sini misalnya di kursi pertama, oke aku adalah kelinci, Hmm. gitu. Aku jadi kelinci, gimana rasanya jadi kelinci, gitu. Lalu yang di kedua, kelincinya misalnya ini ya, ngobrol kelinci jantan ngobrol dengan kelinci betina. Oh, oke. Seru, seru, Di seru. kursi Oke. kedua mungkin sebagai kelinci betina, oke gimana Hmm. rasanya sebagai kelinci betina yang ngobrol ke kelinci, pertama tadi. Terus pindah ke kursi ketiga. Di kursi ketiga ngelihat, itu gimana ya obrolannya antara kelinci pertama dengan kelinci betina tadi. Nah, mereka kayak gimana? Heeh, Hmm. jadi melatih perspektif nih, sudut pandang orang Ya, pertama, orang dua, dan orang ketiga. iya, iya, iya. Wah, ini koal benar-benar tingkat tinggi nih latihannya, Dad. Wow. Tapi padahal sebenarnya itu adalah sebuah permainan ya. Tapi di sini kayaknya Permainan. misinya cukup mendalam nih. Karena kita Betul. mau mereka berada memang di perspektif orang lain atau pihak lain gitu ya, kok. Betul betul, perspektif orang lain dan pihak lain ya, sebenarnya sama dengan tadi yang ini ya, oke ada cicak tuh, bayangin kamu jadi cicak, Iya, 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 kan iya, udah iya, benar sih. perspektif perspektif Si kedua tuh, cicak. Iya, 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 cicak. benar. Terus kalau jadi lampu, oh jadi lampu kamu yang di atas melihat yang ada cicak, ada kamu, ada ini kan berarti udah perspektif orang ketiga, observer, Iya sebagai sih. lampu. Ih, seru permainannya. Waduh, mungkin Datmam boleh coba nih ya. Nanti kalau sampai udah coba, boleh komen-komen ke kita how it works gitu ya. Nanti Ya dengan bisa, anak-anak. Wah, betul. paling gampang sih sebenarnya menunjukkan empati itu kepada anaknya langsung dan kepada pasangan nih kok ya, pastinya ya. Ya, 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 Yang anak lihat nih kepada pasangan, misalnya kayak pasangan betul. pulang kerja capek, oke dipijitin ya, percaya deh Dad Mom. Kalau seandainya tuh anak ngelihat Dad Momnya ini kayak saling memijat atau apa, someday Dad Mom mungkin pulang capek, dia akan bergerak langsung untuk pijitin. Percaya, LG jamin kalau soal itu. Kenapa? Karena LJ yakin anak-anak itu melihat, mengcopy. Bener gak kok? Ya, Dia tuh lihat, dia tuh tiru anak-anak. Itulah as betul. simple as that. Ya, cuma As masalahnya simple as kadang kan that. kita nggak sadar apa yang mereka tiru. Ya, itulah sayangnya begitu. Makanya pastikan dia dan Mam juga memberikan ya mungkin contoh-contoh yang baik ya. Gitu Yes, sebisa ya, mungkin lah, sebisa mungkin. Karena tidak ada yang namanya perfect parents ya. ya. Yang ada adalah good enough parents. Ingetin tuh Ya. kata-kata Ko Aldian tuh ya. Ada good Sebenarnya enough bukan parents. kata-kata gua sih, itu juga ada Pokoknya aku dengernya pertama dari Ko Aldian aja. oke. Jadi aku ingetnya itu by Aldian Prakoso pokoknya. Good Itu enough by Winnicott parents. sih sebenarnya. Oke, 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 oke. Pokoknya I quote dari you lah kok. Oke. Good enough parents gitu. Nggak menjadi yang, oh jadi kita juga jangan parno. Aduh, gimana ya caranya nih mengajarkan anak empati? Ya, kita dari yang sehari-hari aja. Dari yang very, very simple. Dengan berempati ke dianya sendiri. Ke anaknya sendiri. Contohnya misalnya dengan listen ke dia. Gitu Hmm, kali ya. ya, Oke, baik. apalagi nih kok yang mau ditambahkan? Udah kali ya, Udah kalau kali nggak ya kita ya. lama nih ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih seru. Jangan lupa tetap enjoy parenting ya, Dad Mom ya. Yes.